Presiden Joko Widodo berang dengan menteri yang menghambat investasi. Menteri BUMN Ignatius Jonan dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dimarahi Jokowi dalam rapat paripurna kabinet Senin kemarin. Ini disebut-sebut sebagai sinyal semakin dekatnya reshuffle kabinet. Jangan sampai permen-permen justru memberikan ketakutan pada mereka untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk berekspansi. Karena ini sekali lagi ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan, yang itu semua kita harus ngerti tujuannya kemana. Dengan raut wajah yang serius di hadapan para menteri peserta rapat kabinet, Jokowi mengeluhkan kinerja para menterinya. Utamanya soal masih banyaknya aturan-aturan yang menghambat investasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi sasarannya. Kementerian di bawah Ignatius Jonan dan Siti Nurbaya Bakar ini dianggap tidak menjalankan instruksi Presiden Jokowi. Menurut Presiden, dalam menerbitkan peraturan, menteri terkait harus menghitung secara cermat agar tidak menghambat dunia usaha. Bahkan Joko Widodo meminta Ignatius Jonan dan Siti Nurbaya untuk fokus dalam membuat kebijakan dan jangan mempersulit masyarakat. Selain itu, Presiden meminta seluruh menteri agar berhati-hati dalam menerbitkan peraturan agar tidak menambah kewenangan dan beban kementerian itu sendiri. Ada permen-permen baik di kehutanan dan lingkungan hidup, di SDM misalnya yang saya lihat dalam 1-2 bulan ini direspon tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi. Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, Presiden Jokowi memang menitik beratkan agar setiap menterinya membuka keran dalam berbisnis dan investasi, terutama dalam hal perizinan. Karena itu, Presiden tegas mengingatkan para menterinya agar tak menghambat dunia usaha. Presiden kemudian masuk menyampaikan mengenai pentingnya lebih menyederhanakan lagi perizinan berusaha. Teguran seorang presiden kepada menterinya sebenarnya bisa menjadi cemeti bagi para menteri untuk meningkatkan kinerja dan bekerja lebih baik lagi. Teguran itu juga bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Namun teguran seorang Jokowi terhadap menteri tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab tak jarang setelah teguran di forum terbuka semacam itu, ada menteri yang dicopot. Setidaknya ada 6 menteri yang pernah ditegur Jokowi beberapa kali. Beberapa di antara mereka bahkan harus terdepak dari kabinet. Teguran Jokowi kali ini pun juga disinyalir banyak pihak menjadi sinyal kuat bahwa reshuffle kabinet kian dekat. Apalagi sejak 2 pekan terakhir, isu ini semakin kencang dihembuskan. Sebab sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah merilis hasil evaluasi kementerian dan lembaga. Kajian itu dinilai sebagai salah satu rujukan untuk mengganti para menteri yang kinerjanya kurang baik. Berdasarkan kajian Kemenpan RB, dari 82 kementerian dan lembaga, hanya ada 2 instansi yang mendapat predikat atau nilai A. Sementara 43 lainnya mendapat BB serta 31 lainnya mendapat nilai B dan 3 lainnya mendapat CC dan C. Namun Wakil Presiden Yusuf Kala menampik penilaian itu sebagai makin jelasnya rencana reshuffle kabinet. Dia mempertegas bahwa urusan ganti-mengganti menteri adalah hak prerogatif Presiden. Ya ini kan sudah bertahap. Itu kan hubungannya dengan tunjangan kinerja. Jadi kalau baik tunjangan kinerjanya cukup baik. Nah, di sini Menpan RB itu mau memberikan data-data yang kita putuskan dalam suatu pertemuan. Kebetulan saya ketua
birokrasi untuk memutuskan apakah data itu yang dipakai. Itu biasa. Sejak 2 pekan terakhir telah beredar sejumlah nama menteri yang dikabarkan akan dicopot Jokowi. Sedikitnya ada 7 menteri yang kabarnya akan segera terdepak. Selain soal kinerja, sebagian menteri harus angkat kaki dari kabinet karena perubahan peta koalisi. Ada juga menteri yang dikabarkan akan bertukar posisi. Utamanya adalah mereka-mereka yang kini menempati pos-pos ekonomi. Perombakan kabinet kali ini juga disebut-sebut sebagai untuk memperkuat koalisi pemerintah jelang pemilu 2019. Kabarnya akan ada partai koalisi yang harus terdepak. Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional. Saat menggelar pertemuan tertutup dengan ketua-ketua partai koalisi pemerintah di Istana Negara, Ketua Umum PAN maupun perwakilan PAN lainnya tidak tampak hadir. Padahal Ketua Umum PAN juga masuk dalam daftar petinggi partai yang diundang Presiden. Pertemuan itu sendiri penting bagi Jokowi untuk memuluskan agenda pemerintah, terutama mengawal agar Perpu Ormas dan Perpu tentang keterbukaan informasi keuangan yang dikeluarkan pemerintah bisa segera diundangkan oleh DPR. Selain itu, agenda pertemuan juga untuk menguatkan koalisi. Mengenai ketidakhadiran Ketua PAN ini, Jokowi sedikit kecewa. Dia mengaku sebenarnya juga telah mengundang Zulkifli Hasan. Bisa saja nggak sampai undangannya, tapi kan bukan dari saya undangannya. Saya tahunya ya mestinya seluruh partai pendukung itu kita undang. Ya bisa saja ada yang undangnya nggak sampai, ada yang sampai tapi nggak hadir, macam-macam. Tapi nggak ngerti itu kan teknis mungkin di Menteri Sekretaris Negara atau di ketua kelasnya. Di situ ada ketua kelasnya. Apanya? Oh, enggak ada urusannya dengan ini. Enggak. Kabar retaknya hubungan koalisi pemerintah dengan Partai Amanat Nasional juga membuat posisi menteri dari PAN terancam. Apalagi setelah dalam RUU Pemilu dan dikeluarkannya Perpu Ormas, PAN memilih berseberangan dengan partai-partai koalisinya. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur diminta mundur oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais. Namun Asman mengaku tidak ambil pusing dengan desakan itu. Dirinya mengaku hanya fokus bekerja dan tidak ikut campur urusan lain, termasuk partai politik tempat ia bernaung. Meskipun namanya masuk dalam daftar menteri yang tereliminasi, namun Asman menyerahkan nasibnya sepenuhnya kepada Presiden. Belum. Belum. Kalau komunikasi dengan ketum gitu? Ya itu urusan politik saya nggak ikut lah ya, karena tugas saya sekarang hanya di profesional, yaitu adalah pekerja. Pak, setelah Pak Amin bilang begitu, Pak Amin kasih sama Pak? Saya belum konsultasi lagi ya. Nanti coba saya lihat apa anunya partai ya. Bapak perlu atau tidak komunikasi sama Pak Amin Rais? Saya sekarang tugasnya kerja, ya konsentrasinya kerja aja. Terima kasih. Penguatan koalisi pemerintah menjadi penting bagi Jokowi untuk menguatkan kebijakan yang diambil maupun untuk kepentingan politik jelang pemilu serentak dan Pilpres 2019. Selain itu, hasil kinerja kabinet juga akan menjadi penentu yang akan menjadi landasan penilaian bagi publik apakah pemerintah di bawah kendali Presiden Jokowi berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Sebagai pemegang komando, Jokowi harus mengatur agar semua menterinya bekerja dengan baik dan melaksanakan target yang telah ditetapkan. Menteri yang ditegur oleh Presiden karena dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik mungkin bisa dianggap suatu hal yang wajar. Namun pastinya masih ada pertanyaan besar di tengah-tengah publik. Di tengah sinyal reshuffle yang terlihat semakin dekat, apakah Ignatius Jonan dan Siti Nurbaya yang ditegur Jokowi dalam rapat kabinet Senin lalu itu juga akan terdepak dari kabinet dan bernasib sama dengan menteri-menteri yang pernah ditegur sebelumnya? Lagi-lagi publik harus menunggu pengumuman resminya. Tim Liputan Berita 1.